Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi yang masuk ke yang menemukan Latis. Terima kasih banyak telah mampir, dan jangan lupa ketika mampir tangan harus dimainkan, yaitu subscribe Latis ini, share dan like. Jangan lupa itu. Makasih banyak sebelumnya Anda telah mampir gratis. Pada hari ini kita bicara tentang kenapa masyarakat yang acuh. Nah, dalam sebuah kenyataan realitas bangsa ini sebenarnya tidak acuh pada sebuah kondisi apapun bentuknya. Bangsa ini sangat peduli pada apa yang terjadi sebenarnya, tapi keacuhan mereka itu diakibatkan oleh pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu yang sangat-sangat ketakutan, sangat-sangat tidak jadi sangat ketakutan, sangat acuh, dan juga mereka itu disebabkan oleh tekanan-tekanan dari kekuasaan yang bermain ketika itu. Nah, dalam hal ini Indonesia Raya ini masyarakat itu berubah ketika era Orde Baru telah memasuki kekuasaannya dengan lapang, dengan tanpa hambatan, tanpa kesusahan, dengan lapangnya mereka memasuki area-area seperti kekuasaan, memasuki area kekuasaan dengan sangat jelas, terang. Mereka berjalan bagaikan air sungai yang mengalir dengan bebasnya. Nah, jadi 1965 terjadilah sebuah coup d'etat atau perebutan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, karena ini telah dibuka oleh CIA sendiri dalam beberapa dokumennya, dan bukunya pun telah beredar di Indonesia. Jadi bahwa coup d'etat ini memang terjadi. Jadi gerakan 1 Oktober ini atau gestok sebutnya oleh Soekarno, saya akan menggunakan gestok, gerakan 1 Oktober. Jadi pada peranan ini Soeharto adalah satu-satunya letnan jenderal yang tidak tersentuh oleh sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh yang katanya dari Cakrabirawa, karena mereka melakukan pembunuhan itu atas perintah dari komandan mereka, yaitu Latif Untung. Inilah 2 orang yang bermain di lapangan, dan juga Syam Kamuruzzaman yang bergerak sebagai pelaku. Dan Syam juga banyak dibicarakan orang adalah salah seorang agen intelijen di Kodam Ponorogo dan Kodam Jaya. Jadi mereka ini orang-orang yang memang langsung bergerak di lapangan. Tapi terlepas dari apapun, Syam sampai sekarang masih buram karena tidak diketahui siapa dia sebenarnya, karena ditutupi. Nah, tapi kalau Untung dan Latif sudah jelas bahwa mereka itulah pelaku dan penggerak dari pasukan Cakrabirawa. Nah, bukan itu yang kita bahas ketika saat ini. Yang kita bahas saat ini adalah masyarakat di zaman itu adalah masyarakat yang mengalami masih awam, masih lugu dalam ilmu dan pengetahuan. Hanya orang tertentu saja yang memahami. Nah, dalam rangka inilah konflik sebenarnya yang terjadi adalah bukan Indonesia dengan Indonesia, tapi yang terjadi adalah Amerika dengan pihak komunis. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan satu, yang kedua juga adanya inginnya kekuasaan terhadap sumber daya alam di Indonesia yang harus dikuasai oleh Amerika Serikat.
terlepas dari Amerika Serikat ataupun di belakang Amerika Serikat, yang bermain dengan dalam kelompok-kelompok intelijen dan juga bermain dalam tangan yang tak tersentuh, untouchable hand. Nah, mereka lah yang bermain di sini. Nah, ketika itu dua kejadian terjadi, yaitu penembakan Kennedy, G30 SPKI, gestok terjadi, dan juga Kennedy meninggal. Dalam dua hal ini, kita tidak bahas masalah ini, tapi ini dua hal yang kejadian yang hampir bersamaan, beda tahun saja, tapi pergerakan ini terus berlangsung di Indonesia Raya ini. Nah, yang mereka mau hancurkan adalah komunisnya. Satu, yang kedua, karena komunis adalah partai terbesar, partai terbesar di Indonesia ketika itu, sampai jutaan pengikutnya, yang pada masa itu ada beberapa data menunjukkan 5 juta, ada yang bilang 6 juta, dan sebagainya. Nah, jadi pergerakan ini Amerika tidak turun langsung. Amerika selalu menggunakan orang pribumi untuk memperpanjang tangan dia, perebutan pengaruh. Pertama diawali tahun 1950-an, yaitu PRI Permesta, yang bisa langsung dihabisi di Sumatera Barat. Lalu 1952 itu pun ada beberapa pergerakan intelijen yang menunjukkan Nasution berani melakukan sebuah gertakan, mengarahkan moncong senjatanya ke Istana Negara. Lalu tahun 6 gestok tahun 1965, inilah pergerakan yang total. Nah, jadi dengan berlenggangnya seorang letnan jenderal yang tidak terbunuh, padahal dia adalah bagian dari pasukan, dari bawah, dia adalah kepala Kostrat, kepala strategi Angkatan Darat yang bergerak dalam perang kota dan memegang intelijen juga. Dengan mudahnya dia mengambil alih secara perlahan, dan Nasution pun tersingkir hingga dia berkuasa selama 32 tahun. Nah, dalam proses kekuasaannya inilah kita bicara. Jadi setelah berkuasanya dia menghancurkan banyak intelektual Indonesia. Ada yang lari ke Jerman, ada yang lari ke Cekoslowakia, ada yang lari ke Yugoslavia, ada yang lari ke Uni Soviet, Rusia, ada yang lari ke Cina. Hingga saat ini mereka tidak pernah pulang kembali ke Indonesia. Dan juga banyak terjadi pembunuhan para intelektual yang katanya bergerak bersama PKI, itu pun belum bisa dipastikan. Mereka dibunuh dengan secara sadis dengan alasan terlibat dalam kelompok Partai Komunis Indonesia. Ratusan orang intelektual Indonesia, banyak yang lari, banyak yang terbunuh, tapi alhamdulillah banyak yang selamat juga, tapi tidak pernah pulang kembali ke Indonesia. Disitulah mulainya kebangkrutan berpikir bangsa ini, yaitu setelah gestok terjadi, Soekarno mengundurkan diri dari kekuasaannya, dan Soeharto memperlakukan Soekarno seperti bukan layaknya seorang pemimpin, dan dia berlenggang tanpa mempedulikan Soekarno. Dalam gerakan itu, untuk meredam kekuatan mahasiswa, Soeharto memberikan jatah kepada pihak DPR MPR S untuk diberikan kepada sebagian besar mahasiswa menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Nah, Soehogi pun hingga memprotes para mahasiswa yang materialistik, yang melihat kekuasaan sebagai jalan untuk menuju gerakan cinta kekayaan.
para mahasiswa ini pun akhirnya menjadi sebuah kelompok yang memang dikelola oleh Soeharto, khususnya para mahasiswa UI yang ditaruh di dalam parlemen. Hingga Soehogi pun dalam demonstrasinya membawa gutang, membawa eyeshadow, lipstick dan sebagainya untuk para mahasiswa yang duduk di DPR dan MPRS. Hingga pergerakan menjadi stagnan dan gerakan mahasiswa menjadi hedon secara langsung pada saat itu. Nah, ekstrakurikuler kampus seperti GMNI dihancurkan secara perlahan, dimasukin oleh orang-orang mereka. Lalu HMI pun dengan lembut dibasuh oleh Soeharto dengan cara yang sangat baik, hingga mereka memegang peranan penting dalam Orde Baru. Demikian juga ekstrakurikuler yang lainnya. Hingga barisan mahasiswa yang kritis, yang bergerak dengan pemikiran hilang begitu saja. Nah, hingga apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat, masyarakat pun dapat penekanan-penekanan, dapat tindakan-tindakan. Siapapun yang mendukung Soekarnois, dia akan dikatakan bahwa dia PKI. Mulailah gerakan ini melambat. Soekarnoisme itu tidak bisa dikikis habis, tapi mulai hilang dari peredaran kekuasaan. Lalu pada saat-saat itulah 1970-an mulailah dimaksud dengan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Pertama, dia membangun kota dengan sangat pesat, khususnya daerah Jawa. Dia bangun Jakarta dengan pusat-pusat industri. Nah, akhirnya masyarakat untuk belajar pun diarahkan pemikirannya kepada pemenuhan stok industri, yaitu industri-industri yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan buruhnya tuh orang-orang Indonesia. Nah, disinilah mulainya kehilangan sistem pemikiran, sistem pendidikan, sistem budaya, dan masuknya film-film asing ke Indonesia, dan itu diputar secara kontinu, khususnya Amerika Serikat, dengan begitu dahsyatnya mengajarkan orang bahwa Amerika Serikat menang di Vietnam, terus jagoan melawan suku Indian di Amerika, yaitu penduduk asli Amerika yang dibantai oleh orang-orang pendatang dari Inggris untuk menguasai Amerika Serikat. Tapi dengan bangganya Amerika menunjukkan bahwa orang Indian itu orang jahat, orang buas, orang tak bisa diajarkan, dan membunuh karakter orang Indian secara halus lewat film-film. Dan akhirnya itu diputar di Indonesia lewat televisi Republik Indonesia, TVRI ketika itu, secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dan semua film Amerika masuk ke Indonesia dengan dahsyatnya, termasuk di bioskop-bioskop. Film-film Amerika selalu masuk ke box office-nya Indonesia, sementara film-film Indonesia dimasuk ke dalam daerah kampung-kampung atau pinggiran-pinggiran. Jadi budaya bangsa ini sudah tidak dianggap lagi. Nah, mulailah perubahan-perubahan terjadi, yaitu masyarakat berpikir hanya tentang kerja, tentang bekerja, tentang duit. Dan lalu masyarakat Indonesia pun sudah diarahkan menjadi seseorang yang harus dihargai di masyarakat itu, yaitu dokter, ABRI, dan insinyur. Jadi 3 hal inilah yang memang pada saat itu dibutuhkan oleh Indonesia pada masa itu. Nah, tapi yang membuat kita jadi terperdaya oleh cara berpikir mereka itu adalah bahwa masyarakat akhirnya memilih itu karena itu kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari mereka, hingga orang-orang pintar banyak yang muncul, orang cerdas hilang. Jadi arah industri inilah yang dipakai untuk menekan
menghargai, untuk dihormati di kalangan masyarakat, yaitu orang kaya. Nah, lewat film-film Amerika itu salah satu pressure bagian dari yang terbaik untuk mengubah cara bermindset budaya bangsa ini, lalu menganggap Amerika adalah bagian dari yang hebat, bahwa Amerika adalah kekuatan yang dahsyat, Amerika adalah kekuatan yang sangat-sangat kuat, hingga apapun tentang Amerika adalah the best, benar, seperti itu. Nah, jadi akhirnya muncul sebuah budaya baru di Indonesia, adalah bahwa materialisme adalah bagian yang terpenting dari kehidupan ini, dihormati, dihargai, dan juga disanjung oleh masyarakat. Jadi di budaya bangsa ini yaitu seperti mengaji, menghormati orang lain, orang tua, segala macam, dijadikan disusuti. Karena kenapa itu harus dilakukan? Untuk masyarakat tidak berpikir tentang politik. Jadi masyarakat ditutup untuk berpikir tentang politik, hanya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka secara utuh. Korupsi dibiarkan, lalu korupsi dibiarkan, anak-anak yang tidak patuh pada guru, anak yang bandel, anak yang bodoh, anak yang kurang ajar. Jadi dibuat stigma-stigma untuk menghancurkan orang-orang yang cerdas. Anak-anak bandel itu adalah anak-anak yang cerdas. Kenapa mereka tidak mau belajar? Karena itu tadi, stigma itu telah menggarisbawahi mereka hingga mereka menjadi bodoh, hingga mereka pun minder. Seperti itu yang terjadi. Jadi mereka membuat orang-orang yang melawan itu adalah orang bodoh, orang malas, orang kurang ajar, orang yang tak tahu aturan, segala macam. Nah, di masyarakat dibuat seperti itu, dan cita-cita pun dari SD hingga SMA itu diarahkan pada 3 titik, yaitu insinyur, dokter, dan ABRI. Itulah kehormatan yang paling mulia ketika itu. Nah, lalu semua buku-buku yang berlawanan, yang membangkitkan gairah berpikir, yang membangkitkan rasa nasionalisme, yang membangkitkan keinginan untuk belajar, itu dipendam habis-habisan. Seperti orang-orang yang cerdas seperti Pram yang tidak boleh menerbitkan bukunya. Siapapun yang bawa buku Pram itu kena hukuman, kena subversif namanya. Lalu siapapun orang-orang yang melakukan menjual belikan buku Pram kena hukuman juga, subversif, menjual, memberi. Nah, dengan tuduhan bahwa Pram adalah salah seorang yang komunis. Nah, padahal buku Pram itu mengajarkan orang untuk melawan dari penindasan, kesombongan, kekuasaan, arogansi kekuasaan, dan juga hal-hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak berpikir harga diri bangsa. Itulah seperti itu. Nah, jadi inilah yang dihambat oleh Orde Baru agar masyarakat tidak berpikir secara politik. Nah, lalu ada juga beberapa yang lainnya, yaitu muncullah seorang tokoh yang berpikir bahwa ekonomi yes, politik now. Padahal politik ini adalah urusan-urusan yang menyangkut kehidupan orang banyak, karena politik ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat seperti harga-harga barang, terus kehidupan masyarakat banyak, terus berpikir bebas. Itu selalu dikerangkeng melalui undang-undang. Itulah urusan politik, itu selalu berkaitan dengan undang-undang, karena undang-undanglah yang membatasi masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi undang-undang inilah hasil dari sebuah politik. Dalam politik disebut output, disebut dengan input output, seperti itu, input dan output. Jadi masukan-masukan itulah yang akhirnya membatasi orang untuk bergerak, karena politik itu berhubungan dengan kekuasaan yang mencekram masyarakat lewat undang-undang, khususnya ekonomi seperti harga-harga barang segala macam. Itu masyarakat tidak boleh peduli dengan hal seperti itu. Karena tujuannya untuk memonopoli, menguasai
sebuah barang produk hingga membuat pemiliknya menjadi kaya raya, oligarki kembalinya. Nah, disinilah selain itu juga masyarakat itu ditindas secara halus. Ditindas apa? Yaitu ekonomi mereka dibatasi, yaitu hanya hal-hal tertentu saja yang boleh mereka pegang, sementara yang lain-lainnya yang boleh dipegang oleh sementara yang berhubungan dengan masyarakat banyak itu selalu dipegang oleh keluarga, oleh kerabat, keluarga, anak, menantu, cucu. Nah, itulah seperti itu. Jadi masyarakat itu hanya yang memegang remeh-temeh dari industri yang ada di Indonesia Raya. Nah, hal-hal seperti ini juga membuat masyarakat jadi frustasi karena apa? Ekonomi mereka kadang tersendat, kadang nggak bener, kadang terputus. Akhirnya mereka pinjam sama orang, kena bunga, akhirnya hilang usaha mereka, jadilah mereka miskin. Seperti itu. Nah, dan dalam hal-hal tertentu pun beberapa jenderal yang anti terhadap kelompoknya Soeharto ini ditutup dengan tidak boleh berdagang, tidak boleh berjualan, anak-anaknya tidak boleh masuk tentara, tidak boleh masuk yang pemerintahan dengan segala alasan. Nah, jadi segala orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa itu tidak pernah diberikan tempat dalam atau wilayah untuk berpikir tentang masyarakat. Mereka hanya boleh berpikir tentang kekuasaan Soeharto. Nah, jadi semua orang-orang yang memiliki kecerdasan selalu dioper ke luar negeri, disekolahkan atau dipindahkan kerjaannya ke duta besar segala macam. Jadi kritikus di Indonesia itu nggak ada pada waktu itu. Dan buku-buku pun harus memakai kalimat-kalimat yang sangat hati-hati untuk orang sadar bahwa ini adalah penindasan, hingga menggunakan kalimat-kalimat klise, kalimat-kalimat berbayang. Kalau orang yang mengerti maka dia akan paham, oh ini tuh artinya seperti ini. Nah, selain itu pun masyarakat itu dalam sekolah itu tidak pernah boleh melawan, tidak boleh pernah berdebat dengan guru, tidak boleh melakukan sebuah hal yang telah ditetapkan oleh guru, tidak boleh berbuat sekena hatinya. Jadi mereka itu tidak boleh dikasihkan kebebasan, mereka itu sudah ditutup. Ketika mereka masuk ke dalam sistem pendidikan, maka itulah yang harus mereka lakukan. Jadi tidak boleh keluar dari sistem yang telah dibuat di dalam sistem pendidikan itu. Disitulah yang membuat kita nggak boleh baca buku ini, buku itu hingga terbatas. Nah, semua orang-orang yang ingin membaca buku-buku tertentu tetap dilarang, hingga guru melarang, ini nggak boleh dibaca karena ini adalah buku-buku orang-orang komunis, ini adalah buku orang-orang sosialis. Ini jadi udah stempel itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa lewat kalimat. Nah, disinilah akhirnya pemberdayaan pemikiran masyarakat itu hilang, karena masyarakat harus berpikir tentang bagaimana menghidupkan ekonomi keluarga mereka, hingga mereka tidak memiliki keberdayaan untuk melawan. Karena itu tadi, sumber-sumber ekonomi itu sudah dikuasai oleh kerabat, teman, sahabat, anak, cucu, menantu, keluarga menantu. Jadi tidak dilepas, karena perhitungan militer itu sangat strategis sekali. Lalu membuat sebuah kekacauan dengan tujuan dia hadir selesai, bahwa dialah penyelamat dari keberadaan bangsa ini. Sangat luar biasa propaganda ini dilakukan oleh mereka, hingga intelektual kita tidak bisa bergerak. Masyarakat pun tidak pernah berpikir tentang politik. Masyarakat pun dikasih kebebasan hanya saat pemilu. Setelah pemilu mereka tidak boleh berteriak apapun, mereka tidak boleh bergerak apapun, mereka hanya boleh berteriak di saat pemilu. Itulah yang terjadi. Jadi memang cerdasnya untuk melonggarkan sedikit, melegakan masyarakat, hingga masyarakat tidak berpikir tentang bahwa mereka hidup di bawah penindasan, mereka hidup di bawah
ketertindasan, mereka hidup dalam kekuasaan yang arogan, kekuasaan zalim. Tapi mereka tidak berpikir tentang itu, karena apa? Mereka diberikan kekuasaan, mereka boleh berteriak-teriak di saat pemilu untuk apapun bentuknya, tapi setelah itu seminggu pemilu, setelah itu ditutup, nggak boleh lagi ada yang teriak macam-macam seperti itu. Jadi ada kelonggaran buat masyarakat dalam berpolitik hanya pada saat pemilu. Lalu di sisi lain, masyarakat pun dibungkam. Jadi ketika mereka protes, mereka harus seperti abdi dalam yang menghadap kepada seorang raja. Mereka duduk, mereka mendengarkan, mereka bertanya, dijawab sekenanya, mereka mengkritis, tapi harus pakai bahasa yang halus. Sementara rakyat dalam kehidupan sehari-hari sudah tertindas, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sementara hak mereka tidak pernah diberikan. Yang ada hanya kewajiban terus menerus, hingga masyarakat muak dengan itu. Nah, di sisi lain, selain di sisi pendidikan, di sisi pendidikan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena masyarakat itu telah diarahkan menjadi sebuah robot yang berpikir sesuai dengan apa yang dimaui oleh rezim saat itu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan apapun itu nggak boleh seperti itu. Jadi hanya bicara aja di kelas, dengarkan aja apa kata guru. Semua sistem yang berada di sistem pendidikan ini adalah monolog, tidak ada sistem dialog, hingga hilanglah untuk membangkitkan gairah berpikir di masyarakat. Ini ditindas benar-benar, dan ini ditutup rapat-rapat hingga monolog itu lebih dominan daripada dialog. Dan pengetahuan pun hanya dasar-dasar yang kita ketahui, seperti ya pendidikan fisika segala macam. Dan lalu mereka membuat dua jenjang yang membedakan di sistem pendidikan ini, yaitu IPA adalah anak-anak yang cerdas, yang dahsyat, yang hebat, yang mampu. Sementara anak sosialnya adalah anak-anak malas, anak-anak yang tidak berprestasi, sangat dahsyat sekali, hingga memunculkan sifat inlander di dalam diri orang-orang IPS. Sementara anak-anak IPA ini semua merasa bangga. Dari sisi yang lain, bahwa pemberontakan itu ada di anak-anak IPS, berpakaian sembarangan, rambut gondrong, bebas berpikir, segala macam. Itu saya rasa merupakan bentuk perlawanan dari yang tidak disadari oleh masyarakat saat itu, bahwa mereka masa bodoh dengan baju, masa bodoh dengan rambut, masa bodoh dengan kerapian, itu merupakan sebuah perlawanan, tapi tidak disadari oleh saat itu oleh para guru. Nah, tapi guru menindas apa yang dilakukan oleh mereka dengan tamparan, tendangan, pukulan, dan hukuman tetek bengek lainnya yang selalu mereka dapati. Nah, sementara anak-anak IPA itu rapi, terus berbaju rapi, berambut rapi, terus diagung-agungkan, selalu dimuliakan, selalu disebut-sebut sebagai orang hebat. Padahal dalam kepastian IPA itu kan ilmu pasti. Nah, padahal disinilah adanya ketertutupan dalam berpikir, karena mereka dibuat sedemikian bentuk, ada yang kemuliaan, kehormatan. Makanya jadi anak-anak IPA itu boleh masuk TNI, boleh jadi insinyur, boleh jadi dokter, seperti itu. Nah, jadi sementara anak-anak IPS ini hanya dapat kuliah-kuliah yang dianggap sepele, seperti apa, bahasa, sastra. Padahal inilah yang sangat berperanan dalam cara berpikir masyarakat ketika itu, walaupun ini tidak disadari entah disadari atau tidak, tapi inilah yang membuat melajunya sebuah perlawanan dengan amat singkat dan cepat. Nah, karena anak-anak IPS ini setelah mereka lulus, mereka mengerti arti perlawanan, mengerti arti
kegiatan ekstrakurikuler kampus, mereka memahami buku-buku, mereka senang dengan hal seperti itu. Nah, sementara anak IPA ini tidak, mereka lebih asik dengan materialistik, yaitu apa, bahwa mereka harus lulus dengan nilai terbaik, mereka segala macam tetek bengeknya, penghormatan, keagungan, kemuliaan, padahal mereka tidak dapat apa-apa karena mereka hanya robot yang diolah. Demikian kuatnya masyarakat, hingga ketidakberdayaan berpikir di masyarakat itu begitu kuat. Karena apa? Sistem pendidikan sudah demikian kuatnya, dikuatkan hingga intelektual pun ditutup untuk melakukan sebuah aksi perubahan di masyarakat. Walaupun bergerak, tapi hanya segelintir yang memahami hal-hal tersebut. Mereka bergerak di kelompok-kelompok yang memang habis ke pinggiran. Nah, sementara itu orang-orang di kota ini terlalu berpikiran ekonomis. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini, perlawanan itu terawal terjadi pada kelompok anak-anak IPS. Seperti itu. Terlepas dari hanya bentuk pakaian, bentuk rambut yang panjang, dan segala macam lainnya. Mereka bolos segala macam, itu menurut saya merupakan bentuk perlawanan dari kejenuhan mereka terhadap kekuasaan pendidikan. Nah, jadi apa yang terjadi saat ini adalah itulah kekuatan di masa lalu yang sangat-sangat kuat hingga tidak bisa berbuat kita apapun. Bahkan di tingkat mahasiswa pun habis intelektual mereka karena diperas oleh tadi materialistik hingga saat ini. Karena peranan dosen-dosen pun hanya mengajar, mereka tidak pernah memberikan konsep-konsep ideologi, konsep-konsep perlawanan, kesadaran, tidak bisa. Jadi mahasiswa itu mencari sendiri apa arti perlawanan, apa arti ketertindasan, apa arti segala macam lewat buku-buku yang ada di luar dari kampus. Karena kampus demikian kuatnya hingga saat ini. Nah, demikianlah teman-teman, hingga masyarakat kita seperti ini saat ini. Inilah dahsyatnya sistem hingga dia berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena orang-orang yang lama hidup dalam sistem Soeharto saat ini pun berkuasa. Hingga kreativitas itu tidak pernah ada dalam sistem birokrasi di Indonesia. Karena itu dibudayakan oleh Soeharto. Dan itu pun masuk ke dalam sebuah pemikiran yang begitu kuat. Karena apa? Ada kehidupan sehari-hari di situ. Mereka melihat senior-senior mereka mencari uang, mencari kekuasaan melalui penyembahan terhadap para senior yang lain. Lalu datang ke si fulan untuk minta ini, minta itu. Akhirnya tanpa ada keberdayaan dalam berpikir. Jadi inilah yang terjadi. Inilah yang kita harus bongkar secara sistematis, yaitu mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus keluarga kita, lalu baru masyarakat sekeliling kita. Itulah daya upaya yang harus kita lakukan saat ini. Pengenalan terhadap teks itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena bila kita tidak melakukan sebuah kreativitas, maka hilanglah sebuah bangsa ini, sebuah budaya. Nah, ini udah hampir hilang budaya kita. Nah, untunglah ada, terlepas dari baik buruknya teknologi gadget ini atau istilahnya media sosial ini, mulai muncul kembali budaya bangsa ini. Walaupun berbagai hal dibenturkan dengan budaya luar, tapi ini sedikit demi sedikit mulai terasa ada kebangkitan dalam hal tersebut, yaitu melalui ekonomi kerakyatan yang sudah mulai bergerak di pinggiran-pinggiran. Lalu juga peminjaman uang UMKM juga sudah ada sekarang, yaitu, dan juga pembangunan infrastruktur itu juga membantu untuk membuat kepercayaan pada masyarakat bahwa bangsa ini bangsa yang baik karena membantu masyarakatnya untuk membangun infrastruktur. Lalu
membangun teknologi seperti, walaupun dalam bentuknya masih bentuk militer, seperti tank, seperti helikopter, drone, dan lalu pesawat CN-295 dan lain-lain sebagainya. Walaupun sekarang sudah masuk ke jet tempur dan juga sekarang udah masuk ke kapal laut, kapal perang, udah mulai dibuat dalam produksi dalam negeri. Walaupun tidak semuanya dalam negeri, tapi bentuknya sudah dimulai di dalam negeri. Nah, terlepas daripada itu semua, yang harus kita butuhkan adalah munculnya orang-orang yang cerdas, orang yang memahami budaya masyarakat, orang-orang yang memahami arti dari sebuah pergerakan masyarakat, apapun bentuknya. Termasuk penjual buku. Penjual buku itu merupakan salah satu bagian dari penyadaran masyarakat yang tanpa disadari oleh masyarakat. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya banyaknya hilangnya masyarakat orang cerdas ketika 1965 hingga 1995 itu 98 itu, yaitu tadi, demikian kuatnya kekuasaan militer ketika itu, banyaknya intelijen yang menyusup dalam gerakan, banyaknya intelijen yang menyusup dalam dunia pendidikan, banyaknya intelijen yang menyusup dalam bidang ekonomi. Akhirnya mereka mengikuti, menguasai segala macam lainnya, hingga masyarakat itu dibikin sebagai budak yang hanya bisa bergerak di saat-saat memang diperlukan pemilihan umum, ya, seperti saat ini pun sama masih. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena hidupnya mereka di masa-masa 65 hingga 1998. Jadi mereka hanya bergerak, berpikir tentang diri mereka, bergerak tentang kelompok mereka, bergerak. Nah, ini pun terjadi saat ini. Demikian juga pergerakan 98. Apakah benar itu mahasiswa? Apakah tidak ada orang di belakang mereka? Apakah di belakang orang yang menggerakkan ini nggak ada orang lagi? Segala macam itu yang harus kita bahas bersama-sama, hingga kita membentuk sebuah identitas bangsa yang sebenar-benarnya, yang memiliki budidaya akal dan nalar. Itulah kenapa masyarakat kita seperti ini, karena mereka menghancurkan sistem pendidikan, menghancurkan sistem ekonomi, menghancurkan budaya berpikir, menghancurkan kreativitas yang ada dalam masyarakat. Hingga saat ini seperti ini bangsa ini, hingga kita tidak bisa berbuat, hingga masyarakat pun tidak bisa memiliki kemampuan untuk bergerak. Karena itu tadi, ya, masyarakat kita ini hanya masyarakat yang digerakkan karena kepentingan kelompok, bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena kebutuhan ekonomi. Inilah yang terjadi teman-teman. Memang sedih, ya memang beginilah kenyataan yang ada di bangsa ini. Bagaimana kita melakukannya? Ya itu tadi, kita harus melakukan pembenahan pada diri kita sendiri dulu, baru anak-anak kita, baru lingkungan kita. Itu insya Allah ta'ala ini akan menghasilkan sebuah calon-calon pemikir yang sangat-sangat baik untuk bangsa, untuk sistem pendidikan, untuk sistem budaya, untuk sistem berpikir, untuk sistem intelektual. Tapi ya itulah yang harus kita lakukan bersama kawan-kawan. Jangan sampai lengah, jangan sampai linglung, tapi kita harus tetap bergerak menuju kepastian. Ini bukan sebuah pemahaman idealis, tapi ini adalah keinginan untuk menjadi bangsa yang mandiri, berdikari, berbudaya dalam lupa saya, ada 3 hal itu berdikari yang diucapkan oleh Soekarno ketika itu. Makanya teman-teman, untuk hal tersebut memang kata Soekarno pernah mengatakan, saya mudah melawan musuh karena musuhnya adalah orang luar, tapi kalian akan susah karena menghadapi musuh yang orang dalam, orang kita sendiri. Tapi walau bagaimanapun kita berupaya berpikir dengan cerdas, bertindak dengan elegan, dan berpikir dengan cerdas, bertindak dengan elegan, dan mengalami dengan baik.
Semoga teman-teman memahami hingga masyarakat kita seperti ini, karena kesejarahan itu tidak bisa dipisahkan dengan kekinian. Demikianlah teman-teman semua. Semoga teman-teman memahami apa yang saya maksudkan. Semoga teman-teman mengerti dan tahu apa yang saya uraikan di sini.